So guys, for anybody speaking English, I'm sorry if I'm not speaking English in entire video, but I will upload CC or subtitle soon for you all. Halo guys, balik lagi sama gua Gouzo. Jadi mohon maaf karena gua udah lama nggak upload video karena gua lagi sibuk-sibuknya ini ngerjain tugas akhir gua di kuliah ini. Gua bakal usaha buat upload 1-2 video tiap minggunya. Bantu gua ke 1000 subscriber ya. Finally guys, ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu dari Desember. Semenjak Desember gue tunggu-tunggu momen ini, yaitu adalah gue dapet Mino Card dari Pet Adventure. Akhirnya setelah 3 bulan menunggu, itu gue pakai tuyul-tuyul gue. Nah, jadi gue pakai 2 tuyul gue itu buat full Pet Adventure, jadi nggak pernah gue pakai greening karena gue juga main di mobile ya, jadi itu juga susah banget buat mainin ketiga char gue. Nah, di sini gue ya seneng juga sih dapat Mino Card dari Pet Advent, lumayan buat unlock status Advent Book tuh, nambah attack 8 itu lumayan banget. Untuk deposit itu nggak gue deposit. Karena di Dumax itu nggak ada tambahan large monster, damage large monster, jadi itu nggak work ya. Katanya nanti EP4 tuh bisa tapi di Fetcher Axe ya. Gua pakai Dumax karena itu nanti berguna buat sampai mekanik. Oke, jadi itu aja gue share sedikit happy moment gue ke kalian. Sekarang kita bakal bahas gimana card revo itu penting banget buat MVP-an dibanding card attack ya. Jadi gue nggak bilang card attack itu jelek, cuman di sini card revo itu lebih banyak andilnya di beberapa MVP ya. Jadi kenapa sih card revo itu lebih berguna daripada card attack di beberapa MVP? Yang pertama, card revo itu deal an AOE skill atau area skill ya. Jadi itu berguna banget ngekill anak-anak dari bos-bos yang kita lawan. Yang kedua, card revo itu work with converter element. Beda dengan card attack yang nggak work dengan elemen, dan CA itu single damage. Kalau card revo itu area damage. Jadi card revo itu menurut gue lebih baik dibanding card attack di beberapa MVP. Yang ketiga, card revo itu karena work dengan elemen dan area damage itu ngebantu kalian ngekill MVP solo atau party. Kalian juga bisa gunain card revo itu solo atau party dengan teman kalian bisa buat last hit MVP ya, sama dengan card attack. Dan yang kelima, card revo itu suitable with Doom Axe ya, buat deal high damage tuh ke monster tanah, dart atau undead ya. Dan kenapa gue masih keep Doom Axe gue, karena Doom Axe tuh ntar bakal berguna di mekanik, bisa naik ke tier 8 ya. Jadi di tier 6 ke atas bakal naikin damage arm kanan kalian. Langsung masuk aja ke highlight MVP gue. Selamat menonton. Nah guys, untuk menjadi Whitesmith yang last hitter, kita itu harus tahu siapa lawan kita ya. Jadi kita itu damage kita juga harus lebih besar daripada champion yang ada di channel kita ya. Karena kalau champion itu lebih besar asurannya daripada revo kita otomatis susah buat nge-last hitnya ya. Dan LK pun juga kalau sakit tuh susah buat dilawan. Gue coba di Orklord, gue hoki sih, deket banget sama tempat gue nunggu. Nah di sini gue tadi dapat first hit. Nah jadi kita juga harus sabar ya ngeluarin skill card revo-nya ini. Jadi ada timingnya biar kalian keluarin card revo tuh bisa buat last hit ya. Ntar kalau kalian sering MVP-an pasti kalian juga bakal tahu kapan timing yang pas buat ngeluarin skill ini. Gue hoki banget dapat Eye of Dullahan. Lumayan ya, 2 juta. Tapi ini lumayan lama sih sekarang lakunya. Ini yang kedua gue try Orklord sama temen LK gue. Ini baru ketemu sih di channel. Ini jadi dapat tambahan damage dari Lord Aura. By the way, di video MVP ini gue nggak pakai ally attack sama sekali karena faktanya sekarang itu nemuin MVP itu benar-benar cepet dan killnya itu cepet banget ya, kayak buang-buang duit deh kalau pakai alloy segala macem. Kecuali kalau Sultan nggak apa-apa sih, sama kalau memang udah
duitnya udah mencukupi buat pakai alloy tiap MVP itu no problem sih buat kalian. Tadi damage gue tembus di 2,6 juta tanpa Lex. Ini MVP yang kedua itu adalah Drake. Biasa gue di sini pakai kan tadi card revo lagi ya, ini emang video ini gue khususin buat card revo build gue ya, yang pakai Agi dan luck juga. Nah jadi sebenarnya card revo itu bisa sih buat one hit Drake kalau kalian pakai skeleton worker terus pakai card tambahan lainnya. Tapi ini equip gue cuma pakai flame heart aja, sama pakai full buff dari Whitesmith kayak overthrust max, itu udah tambahin damage kalian banget ya. Gue biasanya tuh di sekali card revo bisa 500 sampai 600 ribuan, terus ditambah DPS dari pukulan gue ya. Nah jadi kalian harus tahu timing yang pas ya. Jadi kalian bisa lihat video gue, bisa pelajarin lah kapan kok pencet card revo-nya. Jadi kalian harus bisa tahu timing yang baik, yang pas buat last hit-nya. Nah ini ya, card revo tuh bisa buat one hit Drake full HP kalau based on your weapon dan card lo. Selanjutnya Edgar. Sini yang pertama ini gua solo. Ini gue nemu yang pertama tapi kurang beruntung, tele, ini nyebelin banget sih. Tapi gue tadi udah sempet ngasih damage ke Edganya ya. Pokoknya sebelum gue teleport balik ke kota itu kayak masih kehitung gitu ya damage-nya. Nah ini ketemu lagi, gue kira nggak bakal dapet ya, karena mungkin saingannya ini damage-nya nggak terlalu besar. Gue jadi bisa dapat kesempatan buat ngelasit Edganya, jadi dapat MVP. Kalau saingannya berat-berat LK yang damage-nya udah jutaan tuh, aduh, baru beberapa detik udah mati tuh Edgar. Nah ini jadi gue dapat versi dan last hit. Nah di sini damage gue nggak terlalu besar, tapi karena gue dapat versi dan last hit tuh nambahin poin MVP gue, poin yang banyak ya, jadi dapat. Ini gue di Edgar lagi, jadi gue ini emang ya tunjukin kalian 2 video lah, at least buat jelasin kalian. Di sini gue beruntung juga ya, di sini gue ini nggak pakai food yang besar ya, foodnya cuma 4 doang, dan itu yang gather place apa ya, cuma dikit, jadi nggak terlalu besar damage-nya. Tapi di sini karena lagi-lagi saingannya yang apa LK gede-gede nggak ada, atau mungkin lagi tidur apa gimana, nah gue dapetin ini ya PP. Pokoknya kita harus bisa tahu kapan timing kita pencet card revo untuk last hit itu ya. Nah yang keempat nih Orc Hero. Nah pasti juga ada yang nyinyir ya, Orc terus, Orc Hero terus, yang Earth terus, cobain MVP yang lain. Nah jadi emang kalau gue solo itu Earth Monster itu kayak Orc Lord, Orc Hero tuh specialty gue sih, karena gue kan kemarin juga berhasil nempah Wizardry, gue bisa beli card MVP, di aksesorisnya ada Kaho, ada Santa Pouring, itu berguna banget sih. Tapi yang saat ini yang berguna banget buat gue tuh adalah Kaho card ya. By the way juga sekarang gue jarang pakai Greatest General card lagi, karena kalau tuker-tuker kartu lumayan mahal juga sih. Gue dapat Orc Hero, gue join versi dan last hit, damage di 5 juta totalnya. Kalau Orc Hero itu emang enak sih buat Whitesmith ya, apalagi pakai Doom Axe, aduh tuh mantep banget deh. Nih Orc Hero lagi, gue ada kebetulan sepi. Nah di sini gue emang tanpa buff, tanpa alloy semua, jadi cuma masuk 1,2 tuh udah pakai 2 Kaho sama 2 Kaho, 2 Mino sama converter api ya. Nah di sini gue ada damage totalnya 8,9 juta. Nah di sini gue cuman first hit doang ya, tapi gue karena dapat mass damage tuh kayak dapat MVP ya hitungannya, poinnya. Nah yang di Orc Hero ketiga ini kebetulan juga lagi sepi. Kan kalau misal emang lihat MVP-an bisa sih cari waktu yang pas ada channel yang sepi-sepi gitu ya. Itu bisa pagi hari atau mungkin waktu jam kerja tuh biasanya kadang sepi juga.
nggak semua mafia channel-channel luar atau channel Indonesia itu juga 24 jam main ya, mereka juga manusia, pasti ada kesempatan kita buat dapetin itu dengan solo. Nah, masuk yang MVP kelima ini Osiris. Nah, karena di sini gue udah nggak pakai Greatest General Card, damage DPS gue ini kayak kurang gede sih. Biasanya bisa berkali lipat. Ini kayak cuma 60 sampai 115 ribu doang sih. Dan di sini kayaknya gue nggak pakai food yang original ice cream, jadi kayak damage-nya cuma tembus 440. Di video gue yang sebelumnya itu gue pakai alloy attack sih, alloy attack yang ungu itu damage bisa sampai 600 ribu, itu belum pakai skeleton worker sama sekali. Ini mas pakai mino gitu dah, pokoknya masih belum. Kalau buat medium monster gue belum menguasai banget sih. Nah, jadi gue dapat last hit dan first hit dan max damage, jadi otomatis MVP. Nah, buat yang defiling ini sebenarnya bagusnya buat card attack ya. Card attack juga enak banget buat nyampah kalian, buat nyampah MVP kayak Angeling, Drake tuh sebenarnya juga enak juga kayak card attack. Terus defiling ini juga bisa kayak card attack, GTB juga. Nah, di sini gua masih pakai card revo. Nah, ini itu bisa kalian lihat ya, kayak kita harus tahu timing yang pas ya. Terlama kelamaan kalian kalau biasa MVP pasti juga tahu kapan harus ngeluarin skill revonya ya. Soalnya kita telat atau kecepatan pencet itu ntar bisa kerumput orang ya. Gue sebenarnya sering juga sih kayak kecepatan mencet, masih itu dah. Karena juga kan banyak player lain yang lebih jago buat MVP-an. Nah, ini masuk di stroke. Nah, ini karena gue nggak pakai offhand yang ada markartnya, jadi gue tadi beku ya. Nah, ini WTF momen banget sih tadi, udah di depan MVP tapi nggak kesentuh. Nah, yang di video kedua ini gue dapet. Nah itu gue dapat MVP ya. Pokoknya timing card revo kalian harus pas dan pakai elemen yang sesuai sama MVP-nya. Nah, ini masuk di progress gue. Untuk di 1-2 minggu ini sebenarnya nggak terlalu banyak progress sih. Kalau nggak dapat Mino dan Wizard Draft berhasil, gue nggak terlalu banyak. Karena gue gagal nempat terus sih, terlalu nafsu buat nempat. Nah, di sini gue dapat tambahan 710 attack dari Ron, dari Advent Book dan dari Prey. Masuk ke stat and skill gue. Nah, ini STR gue 99, Agi 70, Fit 33, dan Dex 31, Look 43. Di sini gue ngepasin karena udah base levelnya 102 ya. Nah, buat skill, di skill yang udah cup maksimal 70/70 dan gold medal yang pas, di sini gue ambil card attack juga ya. Pasti kalian juga bertanya-tanya loh, katanya card revo kenapa ngambil card attack? Nah, karena medal gue udah lebih, gue bisa masukin run card attack juga ya. Itu bisa disebut hybrid ya. Cuman di sini nggak terlalu sakit card attack gue karena masih tier 3 di run ya. Seperti biasa tadi ada load exclamation ya. Load exclamation itu di level 15, adrenaline rush di 20, meltdown-nya nanti di 20. Itu breakthrough job whitesmith-nya ya. Dan juga skin tempering tuh di level 10 ya. Perfection, Overtrust Max itu udah buff wajibnya Whitesmith ya. Card boost, kalian juga bisa ambil speeding up itu dari Materialize. Human Heart Like ini gue masih belum terlalu tingkatin sih, karena gue kan udah pakai kartu itu ya, Tara Frog ya. Jadi di OH atau OL bisa nahan. Masuk ke equip. Di sini masih busuk juga sih offhand gue, masih di floral, isi marker, masih belum mampu rosa. Nih tag gue berhasil ke plus 10, masih isi Tara Frog, masih belum juga kebeli Arc Skeleton bintang. Ancient Cap gue juga
gagal. Nah ini gue kebeli rune boots dari jual Mino dan sisanya buat deposit lainnya. Gue berhasil tempal Luna Bruce lagi ke plus 10, masih belum dapat moral melee attack. Emang susah banget nih, udah gue di keadaan yang sekarang ini gue udah pakai 4 aksesori card ya buat MVP, 2 Kaho card dan 2 Santa Poreng, itu ngeboost damage kalian banget di Dark Monster dan di Earth Monster. Nah di sini ada kartu-kartu lain kayak Marine Spare itu buat nambah skill Magnum Break dan Greatest General card itu buat ya semacam kita pakai variant battle gitu ya. Kayak ada efek-efek semenit terakhir, ada deal multiple damage di DPS-nya. Selanjutnya Yidum Axe ini, aduh, ini palu keramat gua sih. Ini kemarin udah sampai plus 8 ya, tapi gua masih nafsu buat ke plus 10 dan akhirnya jadi plus 4 hancur. Jadi emang minggu-minggu ini duit gua buat habis cuman buat nempa Axe. Jadi gua bilang tadi progres gua nggak terlalu bagus. Headwear-nya bisa pakai Cat Ear Barret atau di yang kapal itu Starlight Ship. Buat face-nya ada Hockey Mask buat damage to demi-human, dan bisa pakai Goblet Mask gitu. Pakai defense-nya biasa Spike Scarf, Devil Wing, dan masih tailnya gua pakai Windper's Drake. Oh ya, jangan lupa kalian investasi Horong Card, itu berguna buat WoE nanti. Ya, jadi itu aja. Equip gua masih ya untuk enchants-nya itu masih naik turun ya, karena gue pakai buat judi nempa, jadi nggak maksimal di 100-an semua ya, itu jeleknya sih. Nah ini untuk rune-nya gue udah di 314 medal. Seperti biasa ya, card revo gue ambil 5 di build ini. Card revo 5, ambil yang damage to demi-human dan STR yang hijau. Nah change card tuh wajib 5 juga ya, itu karena nambahin ada skill yang buat nambahin damage juga itu ya. Cuman itu buat jangan kalian lambat. Change card itu emang nambahin damage kalian tapi ngelambatin kalian, jadi kenapa kalian harus juga ambil card increase ya. Card increase itu ambil 5. Itu dia change card itu 5. Terus kalian juga ambil Axe Refining kalau udah cukup. Axe Refining tuh ada 5, posisinya ada yang di bawah tadi. Bawah ada 3, di atas 2. Nah, jadi kan kalian lihat gue juga udah ambil card attack tuh ada 3 biji ya. Karena baru kuatnya segitu. Nah, di Revo ini kalian juga kalau udah banyak medal kalian bisa ambil. Nah, ini gue tambahin card attack 1 lagi ya. Nah, untuk card revo ini kalian tuh sebenarnya nggak harus ngambil card attack buat bisa ngambil yang ke fire to damage to fire monster. Tuh kalian bisa ambil jalur yang bawah itu atau jalur atas tuh ada, gue lupa. Nah against fire monster ini gue udah nambah 6, 3, pokoknya udah di atas 20% deh. Itu ngeboost damage kalian ke Edgar, ke Moonlight Flower, itu ngeboost damage kalian banget ya di Fire Monster. Nah jadi itu aja progres cara gue di 1-2 minggu ini. Senang kalau guide ini bisa bantu kalian buat tips MVP ataupun Whitesmith kalian buat lebih jago. Buat kalian yang mau nanya-nanya bisa langsung PM gue in game, bakal bisa mungkin gue bantu kalian. Jangan lupa subscribe gue di 1K subscriber. Thank you.